Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Muhammadu dan Syekh Muhammad bin Yahya. Wa kana Muhammad bin Yahya, Syekh Muhammad bin Yahya, idza tuwujjiha apabila tuwujjiha dihadapkan, alaihil iskalu dengan sebuah kemuskilan, walam yahdurhu dan tidak mendapatkan, al-jawabu jawaban. Yaqulu beliau berkata, lahu kepada orang yang bertanya, ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nadhirun wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Ma alzamtahu pertanyaan yang kamu ajukan itu, lazimun belum bisa dijawab. Wa ana dan aku fihi nadhirun akan mengangan-angankannya terlebih dahulu. Wa fauqa di atas semua, kulli dhi ilmin, semua orang yang berilmu, alimun masih ada yang lebih alim. Menurut Syekh Muhammad bin Yahya, jadi ketika beliau dihadapkan oleh sebuah masalah, sebuah persoalan yang beliau sendiri tidak mampu memecahkannya, tidak mampu menjawabnya atas pertanyaan muridnya, maka beliau menjawab kepada sang penanya, kepada muridnya, yaitu mengatakan bahwasanya pertanyaanmu
belum bisa dijawab, belum mendapatkan jawab. Nah, ini berarti apa? Beliau ini sangat-sangat mengagungkan sebuah ilmu. Sehingga jika beliau tidak mampu, tidak asal menjawab. Kita juga demikian. Kalau nggak ngerti ya bilang, maaf saya belum ngerti, saya belum belajar. Tidak perlu punya rasa gengsi yang tinggi sehingga memberikan jawaban berdasarkan menurutku. Ya. Jadi jawaban menurutku itu adalah jawaban pribadi. Kalau memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan, kita harus punya referensi. Referensinya dari mana? Misalkan pertanyaan tentang sholat, tentang syarat rukun sholat, kita harus punya referensinya. Dari mana? Minimal dari kitab fikih mabadi paling dasar. Kan begitu. Terus ada juga dari Safina, ada dari Takrib dan lain-lainnya. Jadi kita harus punya dasar, ada referensinya. Bukan berdasarkan kalau menurutku sholat itu harus menutup aurat. Syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Benar, tapi syarat sah itu bukan hanya menutup aurat, ada lain-lainnya, iya kan? Ada suci dari hadas, dari najis dan lain-lainnya. Itu merupakan syarat sahnya. Jadi tidak hanya berdasarkan menurutku. Menurutku yang penting bajunya bersih, selesai. Tidak cukup begitu. Karena harus tahu terkena najis enggak itu. Karena ada najis yang berbentuk hukmiyah dan ainiyah yang terlihat dan tidak terlihat. Jangan-jangan pakaian kita ternyata sudah terkena najis yang tidak terlihat. Bukan yang ainiyah, jadi yang hukmiyah. Jadi meskipun tidak terlihat tetapi tetap najis kan itu. Jadi itu kita harus punya referensinya. Tidak asal kalau orang bertanya karena gengsi, merasa sudah mondok, merasa sudah pinter. Saya harus memberikan jawaban yang membuat orang itu percaya dengan saya. Tidak boleh begitu. Jadi harus tahu, oh nanti saya belum bisa memberikan jawaban sekarang, saya akan cari jawabannya dulu. Saya akan cari referensinya terlebih dahulu. Ini Syekh Muhammad Yahya bin Yahya ini memberikan contoh demikian kepada kita. Dan beliau mengangan-angankan. Mengangan-angan itu berarti bukan hanya memikir, tidak. Tapi beliau berusaha mencari referensinya. Oh kitabnya dari mana ya? Ini pertanyaan begini berkaitan dengan apa? Jadi selalu dihubungkan dengan referensi-referensi lainnya. Karena apa? Karena di atas ilmu, di atas orang yang berilmu masih ada orang yang alim, orang yang lebih berilmu, lebih pandai. Jadi karena apa? Karena orang pandai itu kan berasal dari orang pandai kan. Tidak ada orang tiba-tiba pinter, ujuk-ujuk pinter, kan nggak ada. Tiba-tiba lahir hafal Quran. Ya ada, tapi tidak semua begitu. Ini yang ada demikian ada, tapi tidak semuanya. Tergantung dengan dari kedua orang tuanya. Yang lahir tiba-tiba pinter itu berarti tirakat orang tuanya benar-benar dapat. Lah kita dari orang biasa-biasa ya harus kita yang berjuang. Kalau orang tua kita belum mampu untuk berjuang menjadikan kita lebih baik, ya kita yang harus memperjuangkan diri kita untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi artinya kita harus bisa membuat nasab. Jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati ketika nasab orang tua saya bukan keturunan kiai, bukan golongan dari keluarga-keluarga yang punya pondok, bukan dari golongan orang-orang yang berilmu, bukan golongan orang-orang yang memiliki nasab yang baik. Bukan berarti terus kita harus seperti itu, tidak. Kita harus mengubah, berusaha dengan cara belajar. Kalau saya dari keturunan atau dari nasab yang tidak baik, maka saya harus menciptakan nasab yang baik untuk keturunan saya. Jadi harus begitu. Jangan mentok berhenti. Udah deh orang tua saya kan begitu. Karena apa? Buah itu tidak akan jatuhnya nggak akan jauh dari pohonnya. Sebagian buah memang ada, sebagian besar akan jatuh di dekat pohonnya, ya kan? Tapi ada beberapa buah. Mungkin di antara misalkan 5, ada 1 yang jatuh jauh dari pohonnya. Dan salah satunya saya yakin di antara kalian adalah nanti yang jatuh jauh dari pohonnya.
Maksudnya itu begini, ketika nasab kita tidak baik, kita jatuh jauh dari pohon itu begini. Kalian ditakdirkan untuk berada di pesantren. Ini kan jauh dari nasab, kan begitu. Kita bisa berada di sini kan jauh dari nasab orang tua kita. Saya tanya sekarang, di antara kalian yang sebelumnya orang tua kalian mondok, masa kecilnya mondok, ada? Tidak ada. Ya kan? Berarti kalian ini adalah salah satu generasi yang jatuh jauh dari pohon yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa merubah nasabnya. Bisa berasa di sini, bisa berada di pesantren, itu adalah buah yang jatuh dari pohon. Ketika nasab orang tua kita tidak pernah mondok, kita bisa mondok. Itu kan jatuhnya jauh, kan begitu. Dan itu kita ditakdirkan untuk merubah nasab kita menjadi lebih baik. Karena itu jangan sia-siakan ketika kesempatan itu ada buat kita. Berbeda ketika orang tuanya dulunya memang sudah mondok, dari kecilnya orang tuanya mondok, rata-rata semua saudara-saudaranya mondok, dan kita mondok itu hal yang biasa. Kita meneruskan nasab, kan begitu. Tapi ketika orang tua kita tidak mondok dan kita mondok, kita berada di pesantren, itu kita ditakdirkan merubah nasab orang tua, merubah nasab kita menjadi lebih baik dan akan mengangkat derajat orang tua. Karena itu manfaatkan waktu ketika kita berada di sini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, perjuangkan itu. Ya, jangan sampai kecewa. Jadi jangan sampai ada kekecewaan kepada diri kalian nanti dan orang tua kalian. Karena tujuan orang tua kalian menjauhkan dari orang tua adalah untuk apa? Untuk merubah nasabnya.